liputan lo kemarin Proliga jadi ya namanya Gini. Kumpulkan dah makanmu di sini. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Keberhasilan Boy Arnes Arabi yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player MVP FVC Men Cup 2026 sekaligus menyabet gelar outside hitter terbaik sepanjang turnamen sudah diprediksi oleh pemilik klub bola voli Lavani, Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Hal ini disampaikan oleh Ramino, 60 tahun, ayah kandung Boy Arnes. Beragam penghargaan pun diraih Boy selama menjadi pemain voli. Ramino mengatakan, mulanya Boy Arnes lebih memilih bermain sepak bola dibandingkan voli. Ia pun meminta agar Boy bermain voli saja. Namun Boy sempat menolak karena bola voli menurutnya sakit ketika mengenai tangan. Bagaimana kisah perjalanan Boy Arnes Arabi hingga meraih prestasi gemilang? Berikut wawancara Tribun Medan bersama Ramino yang ditemui di kediamannya di Kota Binjai, Sumatera Utara. Bermain bagus di profesi. Belum dilatih speed. liputan lo kemarin Proliga jadi ya namanya Gini. Kumpulkan dah makanmu di sini, sekolahmu di sini. banyak kemarin Pak. Terus semesannya aja dahsyat kali ya, walaupun nangkisnya pun bisa kapan palawa. Alhamdullah, kalau enggak kan dapat sehatnya aja. Kebiasaan dia selama 3 tahun itu. Main di luar nanti takut hitam, Oh iya. takut jelek. Jadi nggak bisa. Kau kusuruh ke sana. Nanti ada yang paling mirip. Pak, bisa dijelaskan ini Pak, Bang Boy ini Pak, mulanya dulu hingga bisa menjadi atlet voli itu seperti apa Pak? Ya awalnya pada masa itu dia kan masih sekolah. Awalnya sih nggak main voli. Dia hanya bermain olahraga, main bola kaki pada umumnya seperti anak-anak biasa lah. Kan. Tapi karena dia asal habis bermain kakinya sakit kan gitu. Jadi orang tua nanya, kakimu kenapa? Kok pinjang? Main kena sepak kanku katanya. Ngapain main bola kaki? Karena kakimu kecil, nggak kayak kaki kawan-kawanmu yang lama besar. Main voli aja. Karena bolanya sakit katanya. Berarti si anak itu bukan karena nggak mau, karena memang bolanya sakit, kan gitu kan. Jadi kita orang tua ini ambil alternatifnya di mana nih solusinya? Kita cari bola yang nggak sakit, kan gitu. Ada namanya bola KW itu kan gitu. Dia kita kupas bolanya, kita kupas, dicobanya untuk bermain. Ternyata nggak sakit, dicobanya kita tertarik terus ngikutin kan gitu. Maka dia terus mau bermain voli pada saat dia SD, itu dia awalnya. Waktu itu pernah ikut kejuaraan Pak, waktu pas masih sekolah itu Pak, saat itu? SD, SMP, SMA. Waktu SMP. Dari mulai SD lah Pak, pernah nggak ikut kejuaraan? SD dia karena udah nggak ada O2SN waktu itu, dia nggak ada kejuaraan. Cuman kalau untuk intern kabupaten ada antar SD. Dia ikut bermain-main ya di kabupaten lah. Tapi karena dia sering mencoba tiap hari melihat, akhirnya dia menonjol, dialah yang bisa, kira-kira gitu. Pada saat itu pelatihnya sendiri siapa Pak? Orang tua pelatihnya ya orang tuanya sendiri. Oh, Bapak sendiri ya Pak? Kebetulan kan di halaman itu lapangan voli, kan gitu kan. Halaman bermain itu lapangan voli itu. Karena tengoknya pelatihnya itu mungkin orang tuanya, dia mencobanya itu nggak ragu, nggak takut. Kebetulan dia talenta, makanya cepat bisa. Beranjak ke SMA barulah dia ada event-event tingkat sekolah lah gitu. Pada saat itu Bang Boy dari SD sampai SMA-nya di Labuan Batu ya Pak tinggal? Ya. Oh. SD di Labuan Batu, semua di Labuan Batu. SMA, kelas 2 SMA karena terpantau sama klub Lavani, maka dia hijrah ke Bogor.
Oh, jadi sekarang berdomisili di sana, Pak? Ya, sampai sekarang di sana. Di Bogor ya, Pak Di ya? Bo- Oke. Pak, ini kan diketahui Bang Boy ini sempat menjadi MVP nih, pemain terbaik lah, Pak. Waktu pas terakhir ya turnamen yang juarai timnas. Itu kan terkenal dengan pukulan yang kuat itu, Pak. Pada saat itu ada khasiat latihannya, Pak, sehingga memiliki pukulan seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau latihan itu kebetulan dia nggak lari dari Lapani tadi. Karena Lapani itu klub besar. Jadi di sana itu dia bisa menimba ilmu dari pelatih nasional bahkan internasional. Begitu dia di sana diadopsi di Bogor, ikut klub Lapani, itu klub besar kan gitu. Dia dilatih sama pelatih nasional, pelatih internasional. Tryoutnya juga itu pelatih nasional, pelatih nasional. Padahal mereka masih SMA di Lapani itu. Cuma karena beliau itu kepingin besar klubnya, Pak SBY itu dipanggilnya atlet-atlet nasional untuk sparring sama klub dia. Sementara klub dia itu, klub Pak SBY itu masih anak sekolah, tapi nggak masalah sama mereka kan untuk menimba ilmu. Maka tarungnya sama sama atlet nasional, maka dia cepat bisa gitu kira-kira. Jadi waktu pas ikut turnamen kemarin, Pak, yang di India itu ada komunikasi mulai persiapan sampai akhirnya juara, Pak? Kalau komunikasinya ya itu nggak ada, cuman ya itu tanggung jawab dari kalau nasional itu udah tanggung jawab pusat semuanya. Jadi antara pengurus pusat ya paling komunikasinya ke Lavani, paling bertanya sedikit setelah orang tua doakan kan gitu, itu aja. Iya. Jadi kemarin sempat nonton, Pak, final kemarin, Pak? Nonton di TV lah, nggak mungkin India Pak. Perasaannya menang Indonesia dan akhirnya Bang Boy pun dapat pemain terbaik lagi tuh MVP. Perasaannya gimana, Pak? Waduh, kalau perusahaan itu udah nggak bisa terbilang lagi, ya kan? Nggak ada pikiran kita seperti itu. Memang angan-angan seperti itu. Kalau bisa anak kita itu the best lah, ya kan? Untuk Asia kan gitu. Karena Pak SBY juga pernah bilang waktu di sana, waktu kita ketemu beliau tuh bilangnya gini, ini anak bagus. Doakan aja, ini anak bisa untuk level ke Asia, nah gitu. Waktu itu ngomong langsung sama Bapak? Iya, waktu itu beliau ke Medan, ke Hotel Mulia waktu itu kan, ada acara apa itu kan, kami diundang ke sana, jadi ketemu sama ngobrol bilangnya ini si Boy bagus, nah, ini anak bisa ke Asia katanya kan, mau doanya aja katanya, ternyata betul. Karena mungkin ya kan porsi latihan tadi itu yakin dia memanggil pelatih nasional, bahkan pelatih dari internasional Kuba. Nah, jadi mungkin dari situ bisa diambil, ini pasti bisa kan gitu. Maka karena mereka punya klub besar, ada namanya Proliga namanya. Yeah. Nah, begitu ada diputar Proliga, si Boy ini kan masih kita bilang lah masih baru umur 20 atau 19 lah gitu kan. Ternyata begitu dicoba untuk bermain, ini bisa untuk mengimbangi senior kan gitu. Apalagi didatangkan pelatih-pelatih luar, maka yakin dia itu bisa bagus gitu lah. Sebelumnya punya berpirasan nggak, Pak, punya anak yang akhirnya bisa jadi pemain timnas nasional ini, Pak? Pirasan? Ada, Pak. Ada. Karena kenapa bilang ada? Si Boy ini, namanya Bu Arnes ini itu nama kawanku, pemain nasional Sumatera Utara. Oh iya. Oh iya. Nah, jadi karena abang-abangnya berkecimpung di voli juga, kan gitu kan. Dia kepingin seperti abangnya, kan gitu. Cuman karena abangnya ini mungkin terbatas dari tingginya dan terbatas dari pelatihnya. Kalau si Boy ini kan ditangani pelatih nasional plus internasional. Kalau abangnya kan pelatih lokal aja. Nah, cuman kalau mutunya si abangan dua ini ya untuk Provinsi Sumatera Utara ya bisa. Nah, bahkan dia bisa membawa nama Sumatera Utara kan gitu. Ini setelah juara ini ada komunikasi nggak sama Bang Boy, Bang? Pak? Ada. Ada yang bisa. Komunikasi cuman hanya selamat kan gitu aja. Senang kami di sini mendengarnya, melihatnya, bagus mainmu kan gitu aja. Teringatnya nggak ada rencana balik ke Binjai, Pak? Bang Boy? Kalau libur nanti ada, karena abis ini estafetnya mau main ke Filipina ya, si pilihnya tuh. Nah, abis ini mungkin ada isi ke Filipina tuh melanjutkan.
Mungkin kalau ada liburnya bisa seminggu gitu, dia berusaha pulang. Kalau ada, nah gitu. Kalau enggak ya mereka cuma 2 hari capek. Bagus dari Jakarta per kakaknya. Kan kebetulan kakaknya di sana gitu. Ada yang mau disampaikan Pak, pesan-pesan untuk anaknya nih Bang Boy ini Pak? Untuk si Boy, kalau untuk dia ya semangat, jangan lupa sholat, berdoa untuk diri sendiri, harus ya kan. Kalau kita mau jadi atlet ya kita harus disiplin, makan juga harus jangan sembarangan. Kalau bisa dimakan yang untuk energi untuk badan bagus makan, kalau enggak jangan kan gitu, walaupun enak gitu. Oke. Gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan.